Pemirsa, calon Presiden petahana Joko Widodo memamerkan 3 kartu sakti di depan pendukungnya. Jokowi berjanji bakal meluncurkan kartu-kartu baru itu jika terpilih kembali menjadi presiden. Bagaimana reaksi kubu oposisi terhadap aksi Jokowi pamer kartu sakti itu? Apa pula spekulasi politis yang bisa mencuat? Inilah laporan utama kartu sakti Jokowi di Injury Time. Nanti akan ada kartu sembako murah seperti ini. Pidato Pak Jokowi kemarin itu biasa-biasa saja. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Di era Pak Jokowi begitu banyak perusahaan yang tutup. Satu setengah bulan jelang hari pencoblosan, Capres nomor urut 01 Joko Widodo memamerkan 3 kartu sakti yang akan digelontorkan jika terpilih kembali menjadi presiden. Pamer kartu itu dilakukan Jokowi saat berpidato di depan pendukungnya dalam acara konvensi rakyat hari Minggu lalu. Program PKH, program Keluarga Harapan, dan Beras Sejahtera Rastra akan saya perkuat dengan program kartu sembako murah seperti ini. Nanti akan ada kartu sembako murah seperti ini. Kemudian kartu Indonesia Pintar, KIP, yang sekarang ini hanya sampai di SMA atau SMK, juga akan kita jadikan KIP kuliah seperti ini. Saya akan meningkatkan lebih banyak lagi program pelatihan untuk para pencari kerja dan korban PHK. Untuk itu akan saya luncurkan yang namanya Kartu Prakerja seperti ini, Kartu Prakerja. Aksi pamer kartu sakti Jokowi mulai dari kartu sembako murah hingga kartu prakerja itu memantik reaksi kubu oposisi. Mereka menyebut kartu sakti Jokowi sebagai program yang cuma memanjakan rakyat. Berbeda dengan Prabowo yang janji programnya diklaim bisa memberdayakan rakyat kecil. Pidato Pak Jokowi kemarin itu biasa-biasa saja dan malah lebih menekankan pamer program-program sosial, termasuk kartu-kartu dari sekian kartu yang beliau umumkan. Sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru dan bukan suatu program yang amat luar biasa. Ide besar Pak Prabowo itu adalah bagaimana mengubah tradisi pemerintah hanya sebagai dermawan-dermawan yang memberikan seperti sinterklas ke sana kemari itu, menjadi tradisi bagaimana membangkitkan nilai juang masyarakat kita untuk mendapatkan akses ekonomi yang cukup untuk kesejahteraan keluarganya. Terutama adalah sektor ekonomi kecil, kerakyatan yang selama ini dipinggirkan. Jadi kalau Pak Jokowi menepuk dada dan pamer terhadap program-program yang di kartu ini, kartu itu yang sampai kita bingung ya, dan saya sendiri nggak hafal itu oke silahkan. Tetapi Pak Prabowo menginginkan tidak cukup itu saja, tapi menginginkan bagaimana agar masyarakat luas, kalangan kampus dan semua diberi kail, diberi pemihakan terhadap tata aturan yang memungkinkan mereka memang mendapatkan akses ekonomi yang cukup. Selama ini itu yang masih alpa di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf tak setuju kalau program kartu bantuan untuk rakyat dianggap tidak ada manfaatnya. Justru menurut mereka, kehadiran kartu mulai dari Indonesia Sehat hingga Indonesia Pintar terbukti bisa mendongkrak ekonomi rakyat kecil. Kalau masyarakatnya sendiri dianggap menyuap, ini adalah bentuk pilihan kebijakan yang dipilih oleh pemerintahan ini. Apa yang dilakukan melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, program Keluarga Harapan, bansos, bantuan non-tunai, kemudian juga dana desa, masa ini dianggap suap kepada masyarakat? Ini adalah bagian pilihan dari pemerintah ini untuk menurunkan kesenjangan atau yang disebut dengan Gini rasio antara kaya dan miskin.
Dan itu terbukti dengan kita sekarang turun sampai dengan 9,66%. Ini adalah prestasi yang luar biasa yang selama ini tidak pernah terjadi dalam era pemerintahan sebelumnya. Kenapa itu terjadi? Karena selain infrastruktur yang dibangun, pada kelompok masyarakat terbawah, betul-betul dilapisi dengan apa yang namanya program-program bantuan sosial seperti KIP, KIS, PKH, dan sebagainya. Namun lagi-lagi kritik tajam dilontarkan kubu oposisi. Kartu prakerja yang dijanjikan Jokowi dipertanyakan manfaatnya. Karena menurut mereka, faktanya di era Jokowi kasus PHK kian marak lantaran tak sedikit pabrik atau perusahaan yang gulung tikar. Dan saya mengkritisi 3 kartu ya, mungkin kartu yang paling dirasakan oleh masyarakat mungkin ya, adalah kartu prakerja ya. Ini kan sebetulnya hampir sama dengan kayak OKOC-nya dari kami ya. Jadi memang memberikan semacam pelatihan, training begitu ya. Terus kemudian kalau bagi kami memang harus ada pemodalan. Bagaimana menyelesaikan pengangguran tadi? Ada pemberian training kepada para calon tenaga kerja. Yang kedua adalah pemberian modal usaha bagi mereka. Tetapi jangan hanya di situ. Saya harus mengatakan bahwa di era Pak Jokowi begitu banyak perusahaan yang tutup. Saya dari calon anggota dewan dari PKS, Jabar 7, dari Purwakarta, Karawang, Bekasi. Ada banyak pabrik yang tutup dan kemudian meninggalkan karyawannya begitu saja tanpa dibayar berbulan-bulan. Kubu petahana tak kaget atas sikap lawan politik mereka yang kerap melontarkan kalimat bernarasi pesimis. Sebaliknya, tim kampanye Jokowi Ma'ruf optimis dengan kartu sakti Jokowi. Tak terkecuali kartu prakerja yang diklaim mampu menyiapkan lapangan kerja di sektor industri. Ya, pemimpin itu harus visioner, pemimpin harus memberikan optimisme, pemimpin harus memberikan suatu pride buat yang memilih. Ini bukan lagi sekedar keinginan atau cita-cita, tapi ada suatu dasar kenapa Kartu Indonesia Kerja itu dibuat. Karena memang penyiapan lapangan kerja di sektor industri yang sudah fondasinya itu dibuat selama tahun ini sudah sangat memungkinkan. Kalau kita bawa investor ke Maluku, oh jelas pengembangan di sektor hilirisasi migas seperti apa. Kalau kita bawa ke sektor Sulawesi, bagaimana hilirisasi di sektor perikanan, jelas. Jadi ini yang menurut saya realistis untuk kartu prakerja ini. Janji Jokowi menggelontorkan kartu sakti dinilai oleh pengamat politik Tri Andika telah melunturkan posisi Jokowi sebagai petahana. Karena menurutnya, janji-janji bukan lagi menjadi strategi capres petahana. Sebenarnya bagi petahana itu yang harus dikedepankan adalah program-program kebijakan yang sudah berhasil dilaksanakan, yang sudah sukses gitu ya, bukan lagi janji-janji. Jadi kalau janji-janji itu adalah domain strateginya penantang, bukan petahana. Jadi menurut saya dengan Pak Jokowi menjanjikan lagi akan dikeluarkan kartu sakti itu justru ini koreksi besar bagi strategi komunikasi dan kampanye Pak Jokowi. Seharusnya bukan lagi pada domain itu gitu ya, tapi sudah lagi pada domain apa sih yang sudah berhasil dilaksanakan oleh Presiden, program-program apa yang sudah berhasil dikerjakan. Nanti akan ada kartu sembako murah seperti ini. Pidato Pak Jokowi kemarin itu biasa-biasa saja. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Di era Pak Jokowi begitu banyak perusahaan yang tutup.